Yuk mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami semua berkumpul di tempat ini hanya untuk sebuah tujuan, yaitu untuk mendengar daripada-Mu saja. Karena kami percaya firman yang keluar dari mulut-Mu Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan kami tahu jawaban yang kami perlukan, solusi atas semua masalah kami itu ada pada firman Tuhan, ada pada pribadi-Mu, ada pada tangan-Mu Tuhan, pada kuasa-Mu. Oleh karena itu saat ini Tuhan, kami mau memberikan ruang dan waktu untuk Engkau berbicara dengan sebebas-bebasnya kepada kami semua. Kami memberikan hati kami menundukkan pikiran kami, membuka telinga kami untuk dihibur, dikuatkan, disegarkan oleh firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan Tuhan. Hari ini saya mau berbagi saudara mengenai sebuah tema yang kita mungkin sudah beberapa kali mendengar, tapi saya percaya firman Tuhan itu semakin dia sering diulangi, semakin dia sering disirami saudara, itu dia akan semakin kuat berakar dalam kehidupan kita saudara. Sampai pada waktunya firman Tuhan itu akan menghasilkan buah. Ya, firman Tuhan berkata, firman Tuhan itu akan menghasilkan buah 30, 60, 100 kali lipat saudara. Ketika kita mendengar dengan hati yang terbuka, Oke, ketika kita mendengar dengan hati yang terbuka, kita percaya firman Tuhan itu bisa semakin dalam hidup kita. Hari ini saya mau berbicara mengenai hidup di dalam kuasa firman Tuhan. Ya. Katakan kepada sebelah kanan dan kiri saudara, ngomong begini saudara. Mari kita hidup dalam kuasa firman Tuhan. Mari kita hidup dalam kuasa firman Tuhan. Karena kita ini adalah orang Kristen, saudara. Kristen itu kita ini manusia rohani, ya saudara. Manusia rohani itu artinya apa? Kita hidup ini tidak harus selalu berada di bawah kuasa situasi, saudara. Ya, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, dan Tuhan itu adalah Roh, saudara. Maka Tuhan itu pengen melihat anak-anaknya itu juga berkemenangan saudara, dalam rohani melalui semua situasi apapun yang kita hadapi saudara ya. Nah, yang pertama kita akan masuk ke dalam Ibrani pasal 4 saudara. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-9. Mungkin ada yang bawa Alkitab, boleh dibuka Alkitabnya. Beginilah firman Tuhan saudara. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Pasal yang ke-11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Jadi di sini Rasul Paulus itu sedang berkata, Rasul Paulus lagi menceritakan kisah bangsa Israel, bahwa bangsa Israel itu adalah umat pilihan Tuhan, gitu ya saudara. Dan bangsa ini itu disediakan Tuhan itu sebuah tanah perjanjian, saudara. Katakan sama-sama tanah perjanjian. Tanah perjanjian. Sekali lagi katakan tempat perhentian. Tempat perhentian. Artinya apa, saudara? Hati Tuhan itu, saudara, buat anak-anaknya itu adalah hati seorang papa yang pengen mensuplai, pengen menyediakan, pengen memprovide, pengen memberikan, saudara. Ya. Dengan sangat jelas di dalam Ibrani dikatakan bahwa ada hari perhentian, yaitu hari ke-7. Ya, hari ke-7 adalah hari Sabat, hari di mana rest, berhenti. Ya. Kita di dalam dunia ini kita melihat di sana sini ya, banyak sekali orang yang hidup di dalam tekanan, dalam stres, dalam pergumulan, dalam perjuangan. Tapi itu bukan kehendak Tuhan yang sempurna. Kehendak Tuhan yang sempurna buat kita, saudara, itulah kita hidup di dalam penyediaan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam restnya Tuhan, dalam istirahatnya Tuhan. Makanya manusia itu sudah diciptakan sama Tuhan di hari yang ke-6. Bukan diciptakan saat bumi itu dalam keadaan gelap hari pertama ya, bumi dalam keadaan gelap itu ya.
Tidak. Tapi setelah Tuhan menciptakan semuanya, bumi itu dibuat teratur, ada laut, ada langit, ada matahari, ada daratan, ada tumbuhan, ada hewan, baru manusia itu dihadirkan di bumi. Artinya apa? Tuhan itu mendesain kita untuk hidup dalam kelimpahan, hidup dalam penyediaan Tuhan, hidup dalam keteraturan, hidup dalam kasihnya Tuhan yang sempurna, saudara. Nah, ini yang ingin hari ini kita pelajari, saudara. Dan itu adalah hak kita semua orang yang percaya. Mungkin hari-hari ini dalam kerjaan kita ada hal-hal yang mungkin membuat kita stres. Dalam rumah tangga mungkin ada yang membuat kita khawatir tentang anak, tentang pekerjaan, hari depan. Tapi hari ini Tuhan ingin ngasih kita sebuah tempat perhentian, ya. Gimana caranya supaya kita bisa masuk ke dalam frekuensinya Tuhan ini, dalam penyediaan Tuhan ini? Sebenarnya mungkin kalau saudara adalah seorang marketing ya, atau seorang penjual properti ya, Tuhan itu sudah menyediakan buat saudara closing yang besar, sehingga saudara itu bisa memenuhi kebutuhan keluarga saudara. Saat kita sebagai seorang pelajar, Tuhan itu sudah menyediakan tempat di mana kita bisa belajar dengan baik, berprestasi, memuliakan Tuhan, yang biayanya itu sangat tidak memberatkan, karena kita anak Tuhan. Dia punya hati papa. Saya sebagai papa, kadang pas lihat anak saya itu belum makan gitu ya, saya berusaha mendulang anak saya gitu ya, menyuapi anak saya. Dan kadang-kadang nggak mesti mau saya, nggak mesti belum ya. Kadang disuapi, nggak mau makan, aku lari ke sana, aku lari ke sini. Tapi namanya hati seorang papa, dia pengen memastikan anaknya bisa makan dengan baik, ya kan? Jadi selari seperti apapun anak kita akan berusaha memberikan dia makanan pada waktunya. Demikian juga hati Tuhan sama kita, saudara. Tuhan pengen melihat kita tuh hidup dalam rest, dalam pemeliharaan Tuhan. Dia nggak senang melihat kita sedih, saudara. Ya. Tuhan nggak ingin kita khawatir, saudara. Dia inginnya kita itu rest, terima berkat Tuhan. Dalam bisnisnya kita, dalam usahanya kita nggak perlu tipu sana tipu sini, kita nggak perlu berjuang sampai mengorbankan keluarga. Tapi Tuhan tuh pengen kita bisa menikmati semuanya itu komplit, seperti yang Tuhan kehendaki, saudara. Gimana caranya? Nanti kita belajar, saudara ya. Ya, semoga sampai sini saudara cukup tertarik, saudara ya. Hidup dalam perhentian Tuhan ya. Berikutnya adalah hidup di dalam kuasa dan janji Tuhan. Alkitab itu penuh dengan cerita orang-orang yang biasa, tetapi diberikan Tuhan kemampuan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, saudara. Penuh cerita orang-orang yang pecundang, yang kotor, yang lemah, tapi dibangkitkan Tuhan, diberikan kuasa sehingga hidupnya itu berdampak luar biasa, saudara. Ya, ada pemungut cukai, ada seorang nelayan, ada pembunuh gitu ya, ada orang yang dibuang, ada anak yang lahir bukan dari lahir di luar nikah gitu ya. Tapi mereka dipilih sama Tuhan, diangkat sama Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Ada Yosua, ada Kaleb, ada Yefta, ada Gideon, orang-orang yang melarikan diri dari Tuhan, dipakai sama Tuhan, dipanggil sama Tuhan untuk memberkati bangsanya. Dan itu juga Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Gak semua orang bisa jadi motivator hebat, saudara. Mungkin kita hidup sebagai merasa aku hanya hidup sebagai mama, aku hanya hidup sebagai papa, aku hanya hidup sebagai suami ya. Aku bukan orang yang something special about me. Tapi Tuhan pengen ngomong apa gitu ya. Justru dalam kelemahan itulah Tuhan itu pengen bekerja dengan sempurna, saudara. Katakan sama kanan kiri saudara, Tuhan mau bekerja dalam dirimu.
Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8, firman Tuhan berkata begini: janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, baca sama-sama saudara, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Siapa yang di sini pengen selalu berhasil, saudara? Siapa yang di sini pengen selalu beruntung, angkat tangan saudara. Dan firman ini adalah buat saudara-saudara semua. Tuhan juga pengen saudara berhasil. Tuhan juga pengen saudara beruntung. Beruntung itu artinya apa? Gampang nemu jodoh, gampang nemu kerjaan yang tepat. Walaupun kanan kirinya soro susah cari duit, saudara beruntung buang duit gak habis-habis. Itu yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan kita tuh kaya, Dia juga ingin kita seperti Dia. Itu kan pelimpahan Tuhan. Kalau saudara ini ada satu benang yang sama saya, antara keberhasilan, perhentian itu adalah benang yang sama yang akan kita pelajari pada malam hari ini saudara, yaitu mengenai firman Tuhan. Berikutnya di dalam Mazmur 1 ayat 3 firman Tuhan berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Firman ini saudara, firman Mazmur 1 ayat 3 itu sebenarnya Daud sedang diulangi lagi saudara, di dalam di dalam Yeremia saudara. Di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Mungkin kita buka firman Tuhan dulu saja. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Kita buka firman Tuhannya karena nggak saya tulis di sini. Yeremia 17 ayat 7 sama 8. Saya bacakan saja. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau kita lihat baik-baik saudara, dua ayat ini punya pola yang sama saudara. Ayat ini berbicara mengenai pohon, ditanam di sebelahnya air, mengakar ke air, dan dia daunnya tetap hijau dan terus berbuah dan terus berhasil saudara. Kalau kita baca satu perikop secara keseluruhan saudara, ya, di dalam Yeremia tadi syarat utama untuk bisa seperti pohon yang selalu hijau dan yang selalu berbuah adalah mengandalkan Tuhan. Ya saudara. Kalau kita buka dalam Yeremia 7 sampai 8, syaratnya kalau saudara pengen selalu berhasil, hijau daunnya, hijau itu artinya kita awet muda, kita selalu dipenuhi dengan aura Tuhan, dengan damai sejahtera, dan kita selalu berbuah. Ya, berbuah itu artinya apa? Kita mengerjakan apa berhasil. Kita jualan laku, kita punya ide terlaksana, kita mendidik anak kita juga berhasil. Itu datang dengan syarat, yaitu mengandalkan Tuhan. Ya. Terus mengandalkan Tuhan itu artinya apa? Kalau kita bandingkan Yeremia 7 sampai 8 tadi dengan Mazmur 1 ayat 2 sampai 3, maka kita akan menemukan sebuah rahasia bahwa ternyata yang dimaksud sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, itu adalah merenungkan firman Tuhan. Kita coba buka di Alkitabnya Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Ya, saya bacakan saya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajaran orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Lalu ayat 3-nya ayat ini saudara. Jadi punya pola yang sama. Di Yeremia dikatakan mengandalkan Tuhan maka engkau akan berbuah. Di dalam Mazmur dikatakan kalau engkau tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tetapi kesukaanmu adalah Tauratku dan merenungkan itu siang dan malam, maka engkau akan mengalami hal ini. Apa yang kami berbuat? Dan kalau saudara telusuri bahasa asli dari kata merenungkan siang dan malam itu adalah Hagar atau memperkatakan firman Tuhan. Jadi artinya jika kita pengen mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita, keberhasilan Tuhan, buahnya Tuhan, kita harus melatih bibir kita, mulut kita untuk memperkatakan firman Tuhan. Ya, supaya nggak tegang kita katakan sama-sama dengan saya firman Tuhan. Firman Tuhan. Ya. Jadi kan seringkali kan kita lupa ya. Firman Tuhan itu didiamkan saudara. Jadi seringkali kita lebih ya sebagai manusia kadang-kadang kita lebih nyaman kalau diem ya. Ngapain capek-capek kita ngomong firman Tuhan gitu saudara. Padahal itulah kunci dari kuasa Tuhan bisa terjadi dalam diri kita saudara. Ya. Yuk berikutnya. Ya, tadi jadi artinya sekarang kita belajar pada malam hari ini saudara. Artinya mengandalkan Tuhan itu bukan cuma berdoa aja. Tuhan, aku percayakan pekerjaanku Tuhan supaya berhasil. Ya itu boleh saudara, itu baik. Tapi kalau menurut tadi ayat tadi ya saya, artinya kita mau mengandalkan Tuhan itu adalah kita mulai memperkatakan firman Tuhan atas hidup kita saudara. Ya. Mulai ngomong firman Tuhan atas situasi kita. Mulai ngomong firman Tuhan atas masa depan kita, anak-anak kita. Itu artinya kita sudah bisa berkata sama Tuhan, ya saudara. Ini, gimana caranya kita bisa hidup dalam perhentian di dalam kuasa ada di Tuhan, saudara? Ya, kita buka. Iya. Yaitu adalah tadi saya di dalam Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Mari kita bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Amin. Tadi dalam Ibrani 11 dikatakan usahakanlah dirimu itu masuk ke tempat perhentian. Jangan itu bangsa Israel yang dia itu sudah pasti digajikan, sudah dijadikan tuan tanah kajian, tapi nggak berhasil masuk karena nggak taat, gitu ya. Tapi Tuhan ingin kita bisa masuk ke tanah perjanjian kita sebenarnya. Setiap doa yang sudah naikkan di hadapan Tuhan, setiap pergumulan, setiap air mata yang sudah naikkan di hadapan Tuhan, itu Tuhan sudah berikan jawabannya saudara. Dan Tuhan ingin kita masuk ke dalamnya saudara. Dan kadang untuk masuk ke dalam sana itu diperlukan sebuah usaha. Ibrani 4 ayat 11 ya. Berusahalah untuk kamu masuk ke tempat perhentian. Artinya untuk menerima dirimu dalam kehidupan, sometimes itu nggak otomatis saudara. Sometimes itu ada yang harus kita upayakan, perjuangkan, walaupun itu bukan sebuah aturan, sebuah hukum yang berat, bukan saudara. Tapi simple. Upaya yang pengen Tuhan supaya kita lakukan adalah untuk memperkatakan. Katakan sama-sama, memperkatakan. Nah, saya ingin sepulang dari sini saudara, hari ini nanti jemaat Tuhan yang ini mulai punya besok yang baru. Kalau pagi itu buka firman Tuhan, ada ayat-ayat yang dihafalkan dan ada ayat-ayat yang diberkatakan saudara. Karena itu saudara akan mulai mengalami manifestasi kuasa Tuhan. Iya, alami saudara, ada balik saya keluar.
Makanya kalau saudara perhatikan hari-hari ini, ketika saudara berkata, aku adalah orang benar karena darah Yesus, orang benar diberkati Tuhan, itu mulai ada manifestasi, mulai ada yang diberikan kekuatan untuk ngangkat, melahirkan tadi yang cerita yang itu ngangkat namanya, ada yang diberikan kekuatan dalam bekerja, ada yang penghasilan ditambah sama Tuhan, ada yang tiba-tiba kepepet harus bayar hutang, tiba-tiba ada closing dan kemudian bisa bayar hutang karena doa perkataan orang benar. Itu sebenarnya kita sedang mempraktekkan ayat firman Tuhan ini, bahwa saat kita berkata menggunakan mulut kita, saudara, itu kita sedang masuk ke dalam tempat perhentian. Jadi mulai hari ini, saudara, kalau kita sembah, kita mulai terlatih, saudara, pelatihan saya, latihan untuk memperkatakan firman Tuhan. Memang ini susah, saudara, karena akan banyak silangannya. Iblis tidak dengan rasa malas, iblis akan bilang itu nggak berguna. Ada yang punya pikiran mungkin tujuan ngomong apa gitu ya, saudara. Tapi firman Tuhan dikatakan bahwa firman yang keluar dari mulutku itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Gimana kalau kita ikut joget? Jadi ini yang kita mau baca sama-sama malam hari ini, saudara. Firman Tuhan itu ya, kalau saudara baca, dikatakan sini ya, firman Tuhan itu hidup, saudara. Ya, firman Tuhan itu hidup dan kuat. Ya, hidup dan kuat, hidup dan kuat, hidup dan kuat. Sama-sama 1, 2, 3, hidup dan kuat. Sekali lagi 1, 2, 3, hidup dan kuat. Amin. Firman Tuhan itu nggak mati. Ketika saudara baca, itu akan jadi hidup buat saudara. Ketika saudara baca Tuhan menyembuhkan orang kusta, maka Tuhan akan melakukan hal yang sama buat saudara. Ketika Tuhan ngomong bahwa aku bisa memberi makan 5.000 orang dengan 2 roti dan 2 ikan dan 5 roti, maka Tuhan juga ingin melakukan hal yang sama buat saudara. Firman Tuhan itu hidup dan kuat. Cuma seringkali pikiran kita atau iblis gitu ya, kita nggak ngerti, kita nggak terbiasa terlatih, kita nggak ngerti kalau firman Tuhan itu hidup. Makanya kita baca Alkitab tuh kayak kurang beronang gitu, kayak males gitu ya, karena kita nggak ngerti sebenarnya firman Tuhan itu hidup. Ya. Firman Tuhan itu aktif, saudara. Apa artinya? Kak John, kok bisa firman Tuhan itu aktif ya? Firman Tuhan itu aktif itu artinya gini, saudara. Ketika kita baca firman Tuhan, saudara, dia itu akan bergerak sendiri ngajari kita, saudara. Ya, kalau kita membacanya dengan hati yang terbuka, Roh Kudus, aku mau ajari. Hari ini Om John ini ngomong apa sih Roh Kudus? Aku nggak ngerti, cuma aku pengen belajar. Ya, ketika saudara baca ayat seperti ayat ini, maka hal itu firman Tuhan itu akan seperti pedang ya. Dia akan aktif masuk ke dalam hati kita, serap gitu ya. Akan mulai memisahkan, nak sing kayak gini salah, nak sing kayak gini benar, nak sing kayak gini bukan aku, nak sing kayak gini itu aku, nak sing kayak gini bukan hatiku, hatiku kayak gini buat kamu. Makanya kenapa kok seringkali orang Kristen hidup merasa sembarangan, ya, jauh dari Tuhan, nggak merasakan Tuhan itu ada, karena kehidupannya nggak terbiasa dekat dengan firman Tuhan, saudara. Ya, kehidupannya itu dekatnya dengan tadi ya, omongan orang fasih, membuat gak ada Tuhan di sana gitu. Jadi makanya banyak orang Kristen di luar sana, bukan di sini, di luar sana, merasa bahwa Tuhan itu gak ada, gak pernah ngomong sama dia. Bukan Tuhan gak ada, tapi kita jarang dekat dengan firman Tuhan. Ketika kita buka firman Tuhan pagi hari, renungan harian, renungan dari HOC yang buku kecil tadi, saudara, yang nggak pernah dibaca, sama nama sebenarnya, ya. Ketika kita baca firman Tuhan, ketika kita dengar khotbahnya Omniko, Pastor Radia, misalnya. Kita semua para pengatua udah kasih pun nanti. Oh iya, already. Soalnya
ketika kita memutuskan untuk berada di dalam ruangan seperti ini untuk mendengar firman Tuhan, maka kita sedang memberikan kesempatan bagi Tuhan itu untuk menolong hidup kita. Tuhan itu sekali lagi ya, Papa yang baik pengen anaknya hidup dengan ketenangan, nggak khawatir akan hari depan. Tuhan tahu kok bulan depan kita harus bayar listrik, ya Tuhan tahu bulan depan kita harus bayar cicilan kontrakan atau kita harus bayar cicilan rumah. Tuhan tahu kita sedang mikiri kebutuhan kita, anak kita, dan Tuhan ingin kita merasakan shalom dari Tuhan. Tuhan ingin kita merasakan rasanya disediakan sama Papa, kayak gitu ya. Jadi mulai malam hari ini setelah kita belajar sebuah hal yang baru, bukan baru sih, diulangi lagi hal yang sama, yaitu mengenai perkataan firman Tuhan. Kita mau belajar, aku Tuhan, aku nggak mau lagi untuk pakai mulutku untuk memperkatakan hal yang buruk. Tuhan, aku nggak pengen lagi membiarkan mulutku diem, gitu ya. Kan ada gini ya, saya. Kadang ada yang mulutnya dipakai untuk ngomong hal yang buruk, kadang ada yang mulutnya dipakai untuk diam. Ini sama-sama bukan kehendak Tuhan. Yang Tuhan kehendaki adalah kita memakai lidah kita untuk memperkatakan firman Tuhan. Maka saudara akan mengalami yang namanya firman Tuhan itu hidup dan kuat dalam diri saudara. Maka saudara akan mulai mengalami yang namanya tiba-tiba kerjaan itu banjir orderan, tiba-tiba gajinya dinaikkan sama Tuhan, tiba-tiba itu kayak diberi makan sama Tuhan. Karena saudara mulai membaca, oh ternyata Tuhan bisa memberi aku makanan dari 5 roti dan 2 ikan. Oh ternyata Tuhan peduli sama keuanganku. Karena sekarang anak-anak jemaat HOJ mulai mengerti bahwa firman Tuhan itu hidup dan terkuasa. Kalau di The Living Bible ya, saya terjemahnya begini ya. For whatever God says to us is full of living power. Apapun yang Tuhan katakan kepada kita itu penuh dengan energi kehidupan. Mungkin di sini ada sebagian dari kita yang punya mungkin suami yang lagi sakit, suami yang lagi kurang, atau mungkin istri yang lagi nggak pas, entah karakternya, entah lagi kerjaannya, entah kesehatannya. Saya mau katakan saudara bisa ngomong kehidupan buat mereka. Dan itu yang Tuhan mau. Tuhan pengen melihat saudara suami dan istri diberkati sama Tuhan, rukun, dipelihara sama Tuhan, nggak kuat tentang hari depan sih. Tapi itu hanya bisa terjadi ketika kita menggunakan lidah kita untuk mengfirman Tuhan. Di tengah situasi yang gak enak, di tengah hati yang kecewa, di tengah rasa yang males, lebih enak nonton TV, lebih enak main game. Kita memilih untuk belajar memperkatakan firman Tuhan. Kalau versi FAI-nya gini, sebab apa yang dikatakan Allah kepada kita selalu penuh dengan kuasa yang hidup. Terus kemudian saya kemarin sudah dengar sebuah khotbah dari pendeta dosen saya, dia membahas sebuah kisah yang bagus, nggak usah sampai baca, nanti bisa baca di rumah, di dalam Lukas 24 ayat 16 sampai 27. Inti ceritanya adalah begini, saudara. Ada 2 orang murid ya, mereka jalan menuju ke Emmaus, 2 orang saudara. Dan murid ini wajahnya muram, sedih. Artinya mereka lagi dalam masalah, dalam kekecewaan. Coba lihat kanan kiri saudara. Barangkali ada yang kurang hari ini saudara. Dan Tuhan itu keren saudara. Waktu ada orang yang lagi dalam kekecewaan dan muram, yang datang dia sendiri saudara. Ya. Yesus tiba-tiba hadir di tengah-tengah orang yang lagi jalan ke Emmaus. Enggak penting-penting amat saudara. Kalau jalannya mungkin jalan ke istana atau jalan ke kuburannya Yesus
atau jalan untuk lagi jalan memberikan Injil, nah itu penting jalan. Tapi ini dua orang ini itu mau jalan ke Emmaus, gitu ya. Mereka adalah murid Tuhan dari Yerusalem. Habis lihat Yesus mati, mereka kecewa dan mereka mau balik pulang ke kampung halaman ke Emmaus. Ya. Padahal di Yerusalem itu berkumpul murid Tuhan, ya. Tapi mereka mau pulang. Sudah ngapain aku terus di Yerusalem? Tuhan sudah mati, sudah nggak ada. Yesus yang aku harapkan menjadi pemimpin bangsa Israel untuk bebaskan Israel dari penjajahan Romawi sudah mati. Aku mendingan pulang aja. Makanya mereka pulang ke rumah dengan kondisi yang murah. Ya ini kalau saudara mau buka hati saya, Tuhan itu ngerti. Kadang kita kecewa sama Tuhan, kita mau meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan itu malah mau jumpa kita di sana. Kita mungkin berdoa sama Tuhan, doanya nggak jawab-jawab. Ya, Tuhannya kita lihat sudah, kita harapkan yang diceritakan sama Om Tuhan kok sepertinya sudah disalib dan mati. Aku mau pulang kampung. Aku doa sudah terlalu lama. Aku udah capek mau pulang, gitu ya. Tapi Tuhan ada di sana. Tuhan menjumpai mereka. Dan waktu mereka berjumpa dengan Yesus, dikatakan di Lukas tadi ya, itu ada selubung seperti mereka nggak bisa lihat. Mereka seperti ada sesuatu yang menutupi mata mereka sehingga mereka tidak mengenali Yesus. Kadang ya, kalau kita melihat ada saudara kita yang jauh dari Tuhan karena dia kecewa sama Tuhan, itu jangan dijauhi. Karena kadang kekecewaan dengan situasi itu membuat seorang itu buta dengan Yesus. Dan Yesus itu ada di sana, dan Tuhan itu selalu ada di sana. Jadi kalau kita lagi kecewa sama Tuhan hari ini, Tuhan ingin ngomong, nah aku masih bersama dengan kamu. Kamu dengar firman aku kan males, tau rasanya nggak ada efeknya, nggak ada kuasanya. Tapi aku mau ngomong sama kamu hari ini, nah aku masih di sini bersama dengan engkau. Jadi itu hati Tuhan kita buat kita rasa. Jadi Tuhan itu tidak menghakimi, membenci orang yang menjauh dari Tuhan. Dia tahu hati kita luka, dia tahu, dan justru saat kita luka yang kita butuhkan adalah dia menemani kita sendiri. Waktu murid Emmaus berjalan dan tidak kenal sama Yesus, tiba-tiba Tuhan mau tanya sama mereka, kamu kenapa kok orang begitu mukamu, gitu ya? Kalau saya anak muda ya, kamu kenapa kok orang begitu mukamu, gitu ya? Ini, apakah kamu tidak pernah dengar dia mereka yang berdua ini jauh sama Yesus begitu? Apa kamu tidak dengar hari-hari ini dengan Nazaret ada cerita yang besar, yaitu bahwa seorang yang suci yang kami kira hebat penuh kuasa menyembuhkan orang, tapi ternyata mereka disalib oleh bangsa kami sendiri. Sedih mereka. Terus kemudian yang Tuhan lakukan adalah begini saudara. Tuhan itu mulai menceritakan dari kitab nabi-nabi tentang dirinya sendiri saudara. Katakan sama-sama menceritakan. Jadi Tuhan itu membuat mereka melek. Ini loh, lihatkan aku. Enggak kayak gitu saudara. Tuhan itu mengenakan mata mereka sama Alkitab atau firman Tuhan. Ya. Terus kemudian waktu mereka diceritai ternyata Yesus harus Mesias itu harus mati. Mesias itu bukan caranya seperti ini, kan Mesias itu harus mati. Di hari yang ketiga mereka akan bangkit, dia akan bangkit gitu. Hatinya mulai panas, hatinya mulai berkembang kembali. Jadi kalau hari ini saudara merasa hidupmu dengan Tuhan dingin, yang saudara butuhkan adalah bukan lebih ngoyo lagi, tapi saudara perlu istirahat dan dengar firman Tuhan. Buka YouTube-nya, cari khotbah yang memberkati, hadir komunitas, dengar firman Tuhan. Buka Alkitabnya, minta Tuhan ngomong sama aku mau makan malam hari ini, supaya hati kita kembali panas buat Tuhan. Waktu mereka mendengar Tuhan cerita, akhirnya hatinya berkobar-kobar. Terus malam itu mereka ngomong sama Tuhan, Tuhan nggak boleh pulang, kamu nggak boleh pulang, kamu harus makan dulu dengan aku, ya kata orang ini. Ya Tuhan ikut, di situ Tuhan memecahkan roti sama anggur dan mereka mulai sadar ini ya, kok tindakannya kok seperti Tuhan Yesus. Lalu Tuhan bilang dari mereka dan mereka hati sudah panas
sama Tuhan, mereka balik ke Yerusalem. Mereka nggak jadi ke Emmaus, mereka balik ke Yerusalem saudara. Ya. Karena di Yerusalem Tuhan ngomong, kamu harus di sini menantikan janjiku, kamu akan menerima kuasa, kalau aku turun ke atas kamu menjadi saksiku. Ya, di Yerusalem nanti akan ada penganiayaan. Ya. Dan mereka siap menghadapi itu semua karena mereka dengar firman Tuhan. Kalau kita mau kuat menghadapi semua tantangan dunia, penganiayaan, jawabannya bukan berusaha untuk kuat, saudara. Gak masih kelasnya. Jawabannya adalah kita berdua dengan Tuhan dan dengar firman Dia. Dengar bagaimana Tuhan mengasihi. Bukan lagi kebanyakan komiko, kebanyakan pasradian, pembudo, semuanya ya. Mengenai kasih Tuhan, bukan lagi, dengarkan lagi. Ini anak saya yang akan saya ceritakan ya. Saya bilang, saya pakai baju ya, benar gampang. Walaupun yang lebih sering mamanya saya. Ya apa tuh selalu pengen anaknya yang memastikan yang terbaik ya. Kalau dia makan apa ya kayak gede-gede, saya ngomong hati-hati lah, harus celak gitu kan. Saya pastikan dia nggak kecelak gitu. Dia anak kecil nggak tahu aja makan semua saya. Sama kayak kita juga kadang kita nggak ngerti ya, semuanya mau kita makan, wah ini bagus, aku mau aja ini bagus, mau aku mau ambil, aku mau suka. Cowok ini ganteng, cewek ini cakep, aku mau ngerti. Tapi kan nggak mesti ya. Tapi tugasnya apa itu adalah memperhatikan saudara saya. Ya, jadi ini tadi, kalau kita mau kuat dalam Tuhan menghadapi sebuah penganiayaan, tantangan hidup, ya, saudara nggak jauh dari Tuhan kok. Ya, Tuhan masih bisa menang saudara. Yang saudara perlukan hanyalah berdoa dengan Dia dan mendengarkan firman Tuhan. Berikutnya, next. Yang tadi yang pertama ya, saudara ya. Yang pertama adalah kita mendengar firman Tuhan. Yang kedua adalah kita memperkatakan. Ya, cara yang alkitabiah untuk membaca firman Tuhan itu bukan dibaca dan dipikirkan. Cara yang alkitabiah untuk membaca firman Tuhan yaitu adalah dengan memperkatakan berulang-ulang atau haga. Ya, kita baca sama-sama saya surat 8 3 2 1. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Ya, ini ya kata-kata di sini saya renungkanlah ini, saya renungkanlah ini bukan dipikirkan saya, tapi bahasa Ibrani adalah haga atau digumamkan, diucapkan berulang-ulang. Jadi kita misalkan ya, nanti kita sama-sama baca ya, kita ada contohnya, kita akan sama-sama teks saudara ya. Jadi di mata Tuhan saudara ya, iman sama perkataan itu levelnya sama saudara ya. Kalau kita buka dalam ini ya, dua ayat ini ya saudara, Markus 11:23. Tuhan ngomong kayak gini. Kalau kamu percaya dalam hatimu bahwa gunung ini akan tercampak ke laut dan tali saudara. Ayo kita buka sana. Markus 11 ayat 23. Markus 11 ayat 23. Bacakan saya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Di dalam bahasa Inggrisnya itu lebih agak beda sedikit saudara. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka apa yang dikatakannya itu akan terjadi baginya. Jadi di dalam satu ayat ini saudara, dikatakan satu kali, ada tulisannya percaya itu satu kali, tapi berkata itu 3 kali saudara.
Artinya apa? Saat kita mulai memperkatakan firman Tuhan, walaupun hatinya dingin, itu di mata Tuhan kita sedang dihitung sebagai sedang beriman sama Tuhan. Orang Kristen, kalau dirimu pengen disebut orang yang beriman sama Tuhan, caranya bukan menguatkan hati, bukan ya. Caranya adalah sering-sering ngomong firman Tuhan. Maka diri saudara akan menjadi beda. Orang yang saudara kayak teguh, kayak kokoh, saudara bisa menjadi penopang dalam keluargamu. Karena iman kuat. Yang dikatakan, kalau gulung aja itu bisa saudara perintahkan, apalagi kesehatan, apalagi hari depan, apalagi perlindungan buat anak kita, pasti Tuhan juga berikan. Maka semua yang dikatakan akan terjadi bagimu. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 13 juga mengatakan hal yang sama, ya. Kalau usah kita buka, kita lanjut aja saudara. Yuk kita sama-sama belajar ya. Next, praktek yuk. Yuk kita sama-sama. Ini ayat yang bulan lalu kita pelajari di dalam Yesaya 49 ayat 9. Kita sama-sama belajar untuk praktek ya, menghaga atau memperkatakan firman Tuhan. Ya. Siapa yang di sini sekali lagi ya? Siapa yang di sini ingin berhasil hidupnya? Pengen dalam Tuhan? Saya. Ya, sama-sama kita belajar untuk ngomong firman Tuhan ini, ya. Kita baca dulu dengan suara yang keras dan normal ya. Yang pertama, 3, 2, 1. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kurang rumput, dan di segala bukit gunung pun tersedia rumput bagi mereka. Sekali lagi sudah 3, 2, 1. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gunung pun tersedia rumput bagi mereka. Sekarang kata mereka diganti dengan aku. Sambil dibayangkan, saudara jadi domba dan saudara tidak pernah kekurangan rumput. Artinya nggak pernah kekurangan jawaban doa, nggak pernah kekurangan makanan. Ya, siap-siap sudah ya. Dengan iman, dengan semangat kita sama-sama katakan 3, 2, 1. Di sepanjang jalan aku seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gunung pun tersedia rumput bagiku. Amin. Sekali lagi. 1, 2, 3. Di sepanjang jalan aku seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gunung pun tersedia rumput bagiku. Ini firman Tuhan. Bisa saudara ganti kata-katanya dengan kebutuhan saudara. Nah, contoh ya, di sepanjang jalan aku seperti domba yang tidak pernah kekurangan pasangan hidup, misalkan. Ini macam-macam semua ini. Mana pasangannya ya saudara? Aku seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput ya. Rumput itu bisa ngomong mengenai pasangan hidup, mengenai pekerjaan, keuangan, uang sekolah, tagihan, cicilan rumah, cicilan motor, dan kesehatan dalam rumah tangga. Saudara mulai ngatur hidup kita seperti frekuensinya surga. Kita mulai ngatur rumah tangga kita seperti surga. Tuhan di sepanjang jalan ya. Nah, kalau kita mau belajar lebih bagus lagi saudara, menghaga itu artinya kita potong kata per kata saudara. Misalkan kayak gini, ayat ini saja, di sepanjang jalan. Di sepanjang jalan. Sambil saudara bayangkan, di sepanjang jalan. Di sepanjang jalan. Mungkin saudara yang motor, lagi anak sekolah. Bayangkan hidupmu nanti gimana bayar uang sekolah anak. Kamu bayangkan hidupmu di depan kamu gitu ya, di depan saudara gini ya. Bayangkan di sepanjang jalannya. Artinya misalkan di sepanjang jalan John tidak mengenal di sepanjang jalan, di sepanjang jalan, di sepanjang jalan.
di sepanjang jalan. Di sepanjang jalan, Tuhan berkata di sepanjang jalan. Bukan cuma kemarin tok aku hidup sama Tuhan, tapi di sepanjang jalan. Bukan cuma kemarin tok aku bisa roasting, tapi di sepanjang jalan Tuhan ngomong. Di sepanjang jalan. Sampai nanti aku tua, sampai nanti aku diangkat sama Tuhan, di sepanjang jalan aku tidak akan kekurangan rumput. Di sepanjang jalan aku tidak akan kekurangan rumput. Di sepanjang jalan aku tidak akan kekurangan rumput. Di sepanjang jalan aku tidak akan kekurangan penghasilan, kekurangan uang, deposito, tabungan, aset. Di sepanjang jalan aku tidak akan kekurangan pelayan. Di sepanjang jalan aku akan gampang ketemu kerja. Saudara, kalau melakukan tadi seperti yang kita pelajari bersama saudara akan merasakan sesuatu yang beda. Saudara akan merasakan yang namanya shalom, ada kehidupan. Anda akan mulai mengalami yang tadi Tuhan katakan, firman-Ku itu hidup dan kuat. Lebih kuat dari situasimu, lebih kuat dari kegagalanmu, lebih kuat dari angin dari kerja. Pengen gak saya mengalami firman yang kuat dalam hidupmu saya? Saya pengen saya lebih kuat dari situasi seperti kita sekarang. Usia ngomong, aku sebenarnya harus pasang pen, kalau aku harus sudah usia aku segini, tapi aku mulai rontok gitu ya saudara. Tapi firman Tuhan katakan, firman Tuhan itu hidup dan kuat. Lebih kuat dari rontoknya rambutmu saudara. Lebih kuat, 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 lebih kuat dari persaingan, lebih kuat dari apa ya, musuh bisnis. Patron ya, lebih kuat ya, lebih kuat dari Wajabi yang kurang ganteng guys. Ya, barangkali ada yang kurang ganteng di sini ya, barangkali kalau saya sih ya, dulu waktu saya jangan pacaran itu jangan merasa kurang ganteng saya. Tapi saya udah ganteng, karena merasa kurang aja ya. Sampai karena saya belum ngerti firman Tuhan ini. Kalau ngerti itu mungkin saya tak berkenan ya. Jadi itu ya saya maksudnya bisa saya tenang ya. Jadi mulai malam ini tuh kalau baca firman Tuhan itu jangan dibaca terus lupa. Tapi gak usah banyak, pasalnya cukup 1-2 ayat. Tapi cari janji Tuhan, cari hal-hal yang kayak gini, terus dipotong-potong, diucapkan. Maka kita akan mengalami firman Tuhan itu hidup dan kuat. Dan kita mengalami tadi ya perhatian, rest, ya, beruntung, berhasil. Jualan cek apa nih? Tiba-tiba dia telepon, tiba-tiba bisa ekspor. Nah ini ngomong buat diri sendiri saudara. Jadi kita perlu mengenal Tuhan ya, nggak cuma aja itu, tapi juga ngomong diri sendiri ya. Dan di segala ini kalau saudara baca bagus ya, manis ya. Dan di segala bukit-bukit pun akan tersedia rumput bagiku. Dan di segala bukit-bukit pun akan ada rumput bagiku. Akan ada rumput bagi suamiku. Akan ada rumput bagi anak-anakku. Akan ada rumput bagi orang tuaku. Akan ada rumput buat aku. Ada rumput buat anak-anakku, buat istriku. Walaupun kumpul, walaupun kerjaannya suamiku lagi sepi, walaupun bidang bisnis makanan lagi, kuliner lagi banyak tantangan, gundul di semua bukit yang gundul, di semua tabungan yang wes gundul, sekarang gue angkane, gak ngerti mau diisi dari mana sumbernya, aku nggak tahu. Tapi
firman Tuhan ngomong, di tempat ini pun aku nggak akan kekurangan rumput. Jika saya usir sekarang, sing menjano, sing aku ingin keluar, aku tidak akan kekurangan rumput. Aku nggak akan kekurangan kasih sayang dari mama, dari mertua, dari bos, dari anak, dari papa, mama, dari suami. Di rumah tangga ini pun aku tidak akan kekurangan rumput. Di rumah tangga ini pun aku gak akan kekurangan kebahagiaan, keharmonisan, rasa aman, sukacita, damai sejahtera. Di dalam tubuhku ini pun aku gak akan kekurangan kesehatan. Di segala bukit gunung aku tidak akan kekurangan rumput, kata Tuhan. Situasi akan melemah, situasi akan berubah. Saudara akan mengalami firman Tuhan hidup dan kuat, saudara. Contoh lagi ya dari penyanyian. Yuk sama-sama kita ucapkan sekali aja saudara. 3, 2, 1. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Sekarang coba dibuat ini seperti Tuhan ngomong sama saudara apa? Kita ngomong bahwa Tuhan itu yang menyertai kita saudara. Misalkan contohnya kayak gini, janganlah takut sebab Tuhan menyertai aku. Ya gitu saudara. Dibuat personal, dibuat seperti saudara ngomong sama dirimu sendiri saudara ya. Bisa ya, pelan-pelan ya. Engkaunya diganti nama kita ya. Janganlah takut John sebab Tuhan menyertai John. Gitu ya, bisa ya. Boleh pakai nama, boleh pakai kata-kata aku, boleh saudara ya. 3, 2, 1. Janganlah takut John sebab Tuhan menyertai John. Janganlah bimbang John sebab Tuhan ini Allahnya John. Tuhan akan meneguhkan, bahkan akan menolong aku. Tuhan akan memegang aku dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Jadi kita ngerti, saya ngerti, Tuhan ngerti bahwa kita sering khawatir, sering takut. Kita mulai belajar ngomong sama diri kita sendiri. Tenang, jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut, janganlah takut, janganlah takut, janganlah takut. Saudara mulai cuma kata takut itu aja sudah dalam kekuatan saya. Janganlah takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut, sebab Tuhan menyertai. Bisa saya? Iya, sekarang saya firman Tuhan ini malam hari ini sebagus apapun dan sesangar apapun kalau nggak dipraktekkan saudara nggak akan ada hasilnya saudara. Jadi besok mulai hari ini dibuat keputusan, ambil waktu untuk baca firman Tuhan 1-2 ayat diperkatakan. Next. Tadi yang pertama kita sudah tahu ya, kita baca. Yang kedua kita ngomong berulang-ulang ya. Kata kuncinya adalah berulang-ulang, misalnya berulang-ulang. Enggak sekali kok tapi berulang-ulang. Kadang benar, kadang bosan kali berulang ya. Yang ketiga adalah firman Tuhan ini yang kita baca tadi saudara. Kita belajar untuk menerima dengan iman. Ya. Sama-sama katakan iman. Soalnya gini saudara, tantangannya ketika kita ngomong firman Tuhan itu adalah kita melihat situasi yang berbeda dengan apa yang kita katakan. Itu akan membuat kita suka untuk mengucapkan, membuat kita suka untuk apa ya, memerintah gitu ya. Teguh itu suka. Makanya kita perlu belajar namanya menerima dan beriman. Imannya cuma sederhana saudara. Imannya adalah percaya aja sama Tuhan gitu ya. Ya ini ayatnya ya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah,
harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh mencari Dia. Ada kisah ini ya saya, perempuan yang pendarahan, dia ngomong ya, asal pejabat saja jumlahnya aku akan sembuh. Dan Tuhan ngomong bahwa imannya sudah menyelamatkan dia. Ibrani 11:27 berbunyi demikian. Karena iman, maka ia Musa telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan perkara jahat. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Saat kita ngomong, Tuhan, aku seperti domba yang gak akan kekurangan rumput, aku gak akan kekurangan pekerjaan. Kita mulai belajar melihat apa yang kita kelihatan. Kita mulai belajar melihat dengan mata iman. Memang kondisinya kita mungkin masih kurang sehat. Memang mungkin kondisinya rekening kita masih tetap kosong-kosong aja. Kalau kita sudah ngomong saja. Tapi kita mulai belajar saja. Kita mulai hidup dengan iman pada firman Tuhan. Karena gini ya, kalau kita ini imannya kita taruh pada situasi sebenarnya, maka kita akan sama-sama aja. Situasi ini nggak akan berubah. Nah, coba ini yang kita pada firman Tuhan saudara. Kalau saudara ngomong Tuhan terima kasih, bahkan di masa sekarang pun aku akan punya kehidupan yang bahagia. Mulai dibayangkan, mulai sama seperti Musa melihat dengan kelihatan saudara. Sama-sama katakan melihat yang tidak kelihatan. Sekali lagi melihat yang tidak kelihatan. Amin. Ya, kali ini jadi kita sudah belajar mengenai bagaimana kita bisa hidup di dalam kuasa firman Tuhan. Beri salam kanan kirinya, katakan firman Tuhan kuat hidup. Firman Tuhan kuat hidup. Amin. Ya. Boleh slide terakhir, saya akan tutup dengan sebuah perumpamaan. Perumpamaan ya, dengan ilustrasi. Ya ini kesimpulannya bisa sendiri saudara. Bukan belum. Next. Siap ini. Saya punya sebuah ilustrasi yang kita sering dengar saudara. Ilustrasinya judulnya adalah cek yang tidak pernah cair. Mantap ya ilustrasinya saya. Ini karena saya dapat dari ChatGPT ya, ilustrasi. Ini AI. Tapi keren ya ilustrasi itu ya. Jadi Alkisah itu saya. Ada seorang bapak tua, kakek tua. Itu yang dia hidup dalam kondisi yang sangat melarat ya. Dia ini digubuk dan dia bertahan hidup itu dari belas kasihan tetangganya. Yang tetangganya ngasih dia makan, dia bisa makan. Yang tetangganya ngasih dia uang, dia punya uang. Sungguh menyedihkan, amat sangat menyedihkan kata tuanya. Tinggal digubuk. Tapi ternyata beliau ini adalah seorang veteran perang. Di masa mudanya dulu, dia itu jago perang. Saking jagonya, dia pernah bertahan menghadapi bom ya, dan melindungi temannya sehingga waktu dibom dia dengan sangat cepat dorong temannya ke dekat batang bambu, nggak kena, temannya hidup. Ternyata temannya yang hidup itu adalah seorang jenderal besar. Dan karena jasanya tadi si bapak tua tadi sudah diberikan sebuah kertas piagam dengan cat negara, tanda terima kasih bahwa engkau sangat berjasa. Saking bangganya bapak ini menaruh tadi kertas tadi di figura di temboknya yang agak kotor ya, tapi ada bingkai besar bagus yang isinya adalah cek yang distempel sang negara dengan tulisan terima kasih karena jasamu menyalakan perwira tinggi. Tapi itu nggak pernah mengubah kehidupannya. Dia masih begitu aja, tetap masih miskin, masih makannya susah. Cuma dia kalau gitu, bangga, ini aku punya kenangan, bahwa aku pernah berbuat sesuatu yang berarti. Ini menyedihkan saya. Sampai suatu hari ada seorang pemuda yang dia lagi magang ke desanya bapak ini. Dia masuk ke rumah dan dia kaget begitu dia teliti figuranya bapak tadi di
Di situ ada tertulis sebuah uang, sebuah harta dari negara yang diberikan kepada Bapak tadi sebagai tanda jasa, ya, yang seharusnya bisa diberikan rumah mewah, bisa diberikan makanan yang enak, yang banyak, dan bahkan ada gratis kesehatan, jaminan kesehatan seumur hidup. Tapi semuanya tidak pernah dikaitkan sama Bapak Yesus, cuma dibingkai dan dipikirkan. Ini menggambarkan, seringkali kita ngomong firman Tuhan itu bagus, firman Tuhan itu indah. Ketika dibagikan sama pendetanya senang, tapi gurau sama aku, tapi tidak pernah ngefek dengan kita, karena kita tidak pernah percayakan dengan mengajar. Kita tahu Tuhan berkuasa, tapi berkuasanya buat si atau berkuasanya cuma buat dia, buat aku tidak berkuasa. Itu kita seperti tadi, kita lagi menaruh firman Tuhan, cerita Tuhan yang begitu bagus, cuma dibingkai, dibukukan. Memang keren juga, memang menghibur. Tapi alangkah lebih manfaat jika apa yang dialami Pak Ardian juga kita alami. Apa yang dialami Alkitab juga kita alami. Itu yang Tuhan pengen, saudara. Tuhan tidak pengen firman Tuhan cuma dirasakan keren, bangga, bagus, mantep, khotbahnya pendetanya ini mantep, tapi gak ngefek. Tuhan itu pengen melihat hidup kita itu dipulihkan. Tuhan itu pengen ceknya itu dicairkan. Jadi hari ini saudara, kita belajar mencairkan cek yang dari Tuhan dengan ngomong. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena malam hari ini kami belajar bahwa Tuhan sedang kepingin setiap jemaat HOC naik level dalam kehidupan. Tuhan, Engkau berkata dalam kesusahan kami, Tuhan tahu angganya cari kerja, Tuhan tahu masa depan anak kami sering khawatir, dan Tuhan ingin kami rest, Tuhan ingin kasih kami perhentian, dan Tuhan sudah menjanjikan buat kami keberhasilan. Kalau malam hari ini Tuhan kami belajar untuk menjaga firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami dalam kami bisa praktek. Hari-hari besok kami ingin dapat firman-Mu Tuhan mengenai pekerjaan kami, mengenai keluarga kami Tuhan, mengenai harapan kehidupan kami. Kami ingin merasakan apa yang Tuhan punya. Dan kami mau bersyukur, kami mau melihat setiap jemaat HOC bisa merasakan Tuhan bahwa firman Tuhan itu kuat dan hidup, lebih kuat dari situasi, lebih hidup dari omongan orang, lebih hidup dari semua hal-hal negatif yang kami pikirkan. Firman Tuhan lebih kuat dari semua kekhawatiran kami. Kami mau mengalaminya Tuhan. Tuhan yang mengangkat kami, bisnis pekerjaan kami, rumah tangga kami, kesehatan kami. Kami mau diangkat sama Tuhan lewat firman-Mu, lewat firman-Mu Tuhan. Kami mau memakai mulut kami Tuhan untuk memperkatakan firman Tuhan. Kami mau memakai bibir lidah kami untuk mengucapkan janji Tuhan. Kami mau melihat itu terjadi buat seisi rumah kami. Kami ingin melihat istri kami, suami kami, anak kami, orang tua kami diselamatkan sama Tuhan, berkemenangan sesuai dengan janji Tuhan. Kami ingin melihat kami diurapi sama Tuhan, anak-anak kami pun dipakai sama Tuhan, diurapi sama Tuhan lewat ngomong firman Tuhan. Kiranya kembali ini Tuhan, hal yang sederhana ini biarlah itu bisa mengubahkan hidup kami Tuhan. Karena firman-Mu berkuasa, firman-Mu itu hidup dan kuat dan hidup, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Engkau sanggup memisahkan jiwa dan roh, memisahkan sendi dan sumsum, memisahkan pertimbangan manusia dan kehendak pikiran manusia. Kami nyatakan hari ini Tuhan,
jemaat Hamoji mulai dipimpin sama Tuhan, mulai dipisah-pisahkan pikiran-pikiran yang salah, dimulai dihancurkan sama Tuhan, mulai dibersihkan dengan firman Tuhan. Kami ingin melihat hidup kami berhasil, hidup kami beruntung. Kami mau melihat semua rumah tangga kami berhasil dan beruntung, anak kami berhasil dan beruntung oleh firman Tuhan. Kami mengucap syukur, kami serahkan, kami berikan kemuliaan ini bagi nama Tuhan. Kiranya Engkau yang mengerjakan pada malam hari ini apa yang dipelajari Tuhan, hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.